Ya, selamat datang kembali di channel Q Film 454, yang dimana channel ini selalu bertugas untuk mereview film-film untuk teman-teman yang pecinta film di luar sana. Dan satu lagi yang harus kalian tahu, untuk yang udah mampir di channel ini, ayo dong tolong subscribe, like, and comment-nya, biar gue tambah semangat nge-review film untuk kalian semua, dan biar gue lebih cepat monetisasi atau gajian, ya nggak guys? Itu sih inceran gue juga. Nah, di sini film yang bakalan gua sajin untuk kalian semua di luaran sana, film terbaru di tahun 2024, berjudul The Lockdown tahun 2024. Gua nggak tahu ini udah ada yang review apa belum, tapi gua bodo amat walaupun udah ada yang review, karena di sini semoga cocok sih pendengarnya ya, karena yang gua penting ini pendengar. Dan saran gua kali ini, film kali ini bener-bener rekomendasi banget untuk film action, ya beberapa genre lainnya lah ya. Sekedar bocoran, film ini tentang dua kakak beradik yang sedang menjenguk ayahnya yang sedang di dalam penjara, tetapi justru terjerumus di dalam pertarungan. Dan bagaimana nasib mereka selanjutnya? Di awal film langsung kita diperlihatkan oleh muka yang gak enak banget yang bernama Warden Setan. Di sini Cetan bukan setan sebetulnya ya. Dia ini kepala penjara atau seorang kepala sipir di penjara tersebut. Dan nama lapas tersebut adalah Lapas Khentat yang dipimpin oleh si bapak jenggot tadi yang bernama Warden Cetan bukan setan. Lalu kita lanjut ke scene berikutnya, scene yang dimana seorang biksu sedang atau ingin mendoakan seseorang yang mau dihukum mati sih kalau gue bilang ya. Di sini ada salah seorang napi yang mau dihukum mati dengan cara disetrum dengan listrik yang tegangannya sangat tinggi. Ya paham lah, ngebayangin, nggak perlu dijalanin, cukup bayangin aja. Nah, selesai eksekusi tersebut, si mayat napi ini langsung dibawa sama satu orang biksu, si botak ini, sama beberapa anggota sipir lainnya. Mayat nabi tersebut dibawa pakai peti ya, langsung dibawa ke kuil untuk didoakan. Lalu kita tinggalkan dulu biksu tadi, kita kembali ke scene di kota, yang dimana di sini Charlie bersama Wells temannya, si pria kulit hitam negro ini sedang melihat seorang wanita dari kejauhan yang bakal dipalak. Kalau nggak ngerti dipalak, bakal ditodong sama seorang preman. Dan di sini Charlie melihat dari jauhan, terpaksa dong karena Charlie ini ahli bela diri. Dia berusaha untuk membela wanita yang terintimidasi tersebut. Otomatis di sini si Charlie berantem nih sama gerombolan preman yang lainnya. Berikut juga ketua preman tersebut. Dan di scene kali ini hasilnya kita bisa menilai sendiri. Namanya jagoan pasti menang dong, walaupun dikeroyok 3 orang preman berbadan besar. Namun hasilnya apa? Setelah keesokan harinya, Charlie mendapatkan laporan dari anggota kepolisian bahwa ia dilaporkan telah memukuli 3 orang pria malam itu. Dan di sini gua kasih tahu sedikit, si Charlie ini seorang jurnalis. Jadi dia untuk saat ini diskors sekitar 2 minggu lah, karena laporan tersebut dia masih membangkang sih kalau gue bilang. Kita tinggalin dulu scene di dalam kantor kali ini. Scene beralih ke Charlie dan juga Jack. Ini kakak beradik yang memang akur-akur banget. Di sini Charlie dan Jack ini berlatih bela diri. Tetapi di sini ada satu masalah, yang dimana Jack bakalan dipromosikan tempatnya, tempat latihannya, akan tetapi harus dialihnamakan dari atas nama ayahnya kembali ke atas nama Jack ataupun Charlie, salah satu aja deh. Di sini si Jack meminta kepada Charlie untuk menemaninya ke suatu kota, yaitu kota tersebut Myanmar. Yang pada akhirnya di sini Charlie terpaksa menemani saudara kandungnya, yaitu si Jack, menuju ke Myanmar. Yang anehnya di sini si Jack malah beli tiket ke Bangkok. Ya udah, itu urusan dia, bodoh amat. Di sini ya, si Charlie ini menitipkan apartemen berikut kucing peliharaannya kepada si Wells teman dekatnya. Akhirnya scene diperlihatkan di mana Jack dan juga Charlie sampai di negara Myanmar. Nah, di sini mereka berdua ini masih menyempatkan diri untuk jalan-jalan. Kalau gua bilang healing, cuci mata, nyari makanan khas negara Myanmar.
Tapi mereka berdua ini bukan sekedar jalan-jalan biasa dong. Mereka berdua ini sambil mencari informasi tentang keberadaan lapas Khentet yang mereka cari. Setelah beberapa hari berkeliling di negara Myanmar, akhirnya mereka berdua menemukan tempat yang mereka tuju, yaitu penjara atau lapas Khentet yang mereka cari. Sedangkan saat menuju pintu masuk, Jack dan juga Charlie ini langsung berharap bertemu langsung dengan Max. Nah, Max yang gue maksud di film ini atau di review film kali ini adalah sosok seorang ayah. Max ini ayah kandung Jack dan juga Charlie. Dan ayah kandung mereka berdua ini atau si Max ini masuk penjara karena narkoboy ya, seperti di opening film tadi. Dan di sini nih kita bisa lihat Jack langsung bertemu dengan ayahnya, dan tanpa basa-basi Jack ini langsung minta tanda tangan si ayah. Gimana caranya? Surat pengalihan data tempat yang tadi, tempat olahraga tadi. Di sini si Max atau ayahnya menolak untuk tanda tangan kepada anaknya. Bahkan di sini Max atau ayah kandung dari Jack dan Charlie mengusir mereka berdua. Dia berkata jangan harap dia bakalan menandatangani surat tersebut atau mengalihkan harta kalau gue bilang sih. Dan hasilnya apa, teman-teman bisa lihat dan menyaksikan scene kali ini. Di sini Jack dan juga Charlie sedih karena penolakan dan hinaan dari sang ayah. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Dan kita kembali ke scene selanjutnya. Ternyata di dalam lapas tersebut ada pertandingan ilegal, yang dimana di sini kebebasan harus dibeli dengan titel juara di pertandingan tersebut. Jadi di sini gua jelasin kayak opening awal tadi ya. Siapa yang kalah di turnamen ini, dia harus dihukum mati. Itulah di opening awal tadi ada sosok satu orang narapidana yang dihukum mati. Nah, di sini udah mulai jelas dong cerita atau alur ceritanya. Dan di sini si Max atau ayah dari Charlie itu adalah sosok seorang pelatih bela diri di dalam penjara tersebut atau di dalam lapas. Gua kasih bocoran sedikit lagi tentang cerita ini. Ternyata Max atau ayah kandung mereka berdua tadi itu deket banget hubungannya sama si Warden Setan, bukan Warden Setan, si kepala sipir tadi ya. Dan tanpa diduga di sini nih, kedua keponakan Warden Citan ini memiliki rencana untuk membuat pertandingan yang ada di lapas tersebut berbayar atau berbayar online untuk mereka yang mau menonton. Nanti gua terusin cerita yang tadi, sementara kita kembali ke scene selanjutnya, yang dimana di sini scene kita masih diperlihatkan oleh Charlie yang sedang berada di hotel atau di penginapan yang sedang menghubungi sahabatnya Wells. Jadi dia ini mempertanyakan bagaimana keadaan kucing peliharaannya di apartemen. Bersama Jack, dia nelpon atau PC kalau gue bilang bahasa katro gue ya. Dan keesokan harinya, Charlie dan Jack kembali lagi ke lapas tersebut. Mereka berdua ini kembali ke lapas menemui Max, berharap Max ini mau berubah pikiran untuk menandatangani surat tersebut atau pengalihan nama kalau gue bilang di sini ya. Namun apa yang terjadi saat mereka sedang menunggu proses bertemu dengan Max atau ayahnya, justru di sini mereka berdua dijebak. Dijebak dengan cara apa? Ya, mereka berdua ini dijebak dengan tuduhan membawa narkoba sama kayak si bapaknya. Nah, di sini nih kalian bisa lihat kan, kedua anak muda ini jelas melawan. Karena apa? Karena mereka berdua merasa tidak pernah melakukan atau membawa narkoba tuduhan tersebut. Namun apa yang terjadi? Ya, namanya juga udah dilapas, otomatis yang punya kuasa kepala lapas. Akhirnya Jack dan juga Charlie ditangkap. Dan di sini nih gue persingkat aja sedikit dan sekedar gue bocorin aja untuk kalian semua ya. Di sini ternyata setelah kedua anaknya masuk di penjara, Max ini merasa nggak kaget, nggak terkejut. Wah, kenapa gitu? Padahal apa yang terjadi? Ternyata ini ulah dari Max, ulah dari ayah kandungnya sendiri yang menyuruh anggota sipir atau kepala sipir sengaja untuk menjebak anaknya. Kebayang nggak coy? Segitu jahatnya punya bapak kandung. Lo mau tahu apa yang terjadi di sini? Ntar gua kasih tahu apa yang terjadi di sini sebenarnya. Kita kembali ke scene yang dimana keberadaan Wells di hotel milik Charlie.
Sambil merawat kucingnya, dia mencoba menghubungi Charlie namun tidak ada jawaban. Tidak bisa dihubungi, tapi kali ini masih berpikir positif. Mungkin Charlie lagi sibuk di negara Myanmar. Itu sih harapan dia ya. Ternyata di sini kita kembali ke scene di mana dua orang anak muda ini sedang di dalam penjara. Keesokan paginya mereka berdua ini dijemput oleh anggota sipir, anggota lapas lah, anggota keamanan kalau gue bilang lah, kebanyakan. Dengan didampingi oleh kepala sipir yaitu si Warden tadi, Warden Citan. Mereka di sini benar-benar dipaksa untuk bertarung. Harus menuruti keinginan si Warden atau si kepala lapas ini. Ya otomatis ya apa boleh buat, kedua warga asing ini nurut aja deh di negara Myanmar. Saat menuju tempat yang akan dituju di lingkungan lapas tersebut, sempat nih ketemu biksu botak yang lagi numpang lewat. Nanti si biksu ini adalah juru kunci keselamatan mereka di dalam lapas tersebut. Tapi nanti dong gue bocorin, sabar. Perhatiin dulu cerita atau dengerin dulu cerita review kali ini. Di sini Jack sedang berkeliling sambil kalau gue bilang memperkenalkan diri ke warga lapas yang udah lama. Di sini dia berkenalan dengan warga Amerika satu orang, ya namanya sama-sama orang Amerika. Ya baik deh, peduli. Namun di dalam keadaan tersebut ada beberapa orang narapidana senior yang merasa tidak senang dengan kehadiran anggota baru, yaitu Jack. Dan di sini si Jack diajak berantem, hampir dibunuh. Ya namanya juga ahli bela diri, jelas dong. Jack berhasil mengalahkan beberapa orang anggota lapas tersebut. Dan di sini kembali lagi si Jack dihukum oleh para anggota penjaga lapas, yang dimana ia dipukul lalu diasingkan di lapas yang lain. Lo kebayang kalau ngelawan, nasib lo habis. Ternyata perlawanan yang dilakukan Jack itu diperhatikan oleh Max dari kejauhan. Lalu kita kembali ke scene selanjutnya. Scene yang dimana beralih ke penjara khusus wanita yaitu Charlie. Di sini Charlie juga lagi makan, berkenalan dengan seorang wanita yang baik hatinya. Namun saat si Charlie ini lagi posisi mau mandi, antrian mau mandi kalau gua bilang ya, ada warga senior atau wanita ya yang memang nggak seneng di sini, sama-sama penghuni lapas. Dia nggak seneng nih tentang keberadaan Charlie yang udah ngeganggu dia, merasa terganggu padahal kan enggak sih menurut gua. Dan akhirnya di sini Charlie dan wanita senior di lapas tersebut berantem. Lo kebayang gimana? Ya namanya anak baru berantem pasti disalahin boy. Ya jelas, di sini kembali lagi si Charlie diasingkan di penjara tersendiri. Dan di scene malam harinya ternyata mereka berdua ini disamperin sama Max atau ayah kandungnya. Mereka berdua ini disaranin sama Max agar mengikuti turnamen di dalam penjara tersebut. Lo kebayang, bapak kandung nyuruh anak berantem. Demi apa? Demi kebebasan mereka berdua. Padahal Max sendiri yang menjebak anaknya di dalam lapas tersebut. Dengan tujuan apa? Agar apa? Agar pertarungan di dalam lapas tersebut bisa mendapatkan perhatian dari rakyat di luaran sana sehingga mereka mau membayar atas tontonan yang mereka nonton. Ternyata walaupun di dalam lapas duit masih bisa dicari kayak di negara Konoha kita guys. Yang akhirnya kedua anak muda ini, Charlie dan juga Jack, mau menuruti permintaan atau saran dari ayah kandungnya Max untuk selalu mengikuti pertarungan dan harus menang. Dengan tujuan apa? Agar mereka bisa dibebaskan dari lapas tersebut. Karena lapas itu dikhususkan untuk penjara mereka yang seumur hidup atau dihukum mati. Kebayang betapa beratnya di situ? Di scene kali ini kita cuci mata dulu deh ngeliat wanita cantik bos dari Charlie yang mengkhawatirkan keberadaan Charlie. Dan kita kembali ke scene selanjutnya. Kali ini kembali ke scene di lapas yang dimana ternyata kedua keponakan si Warden Citan ini sudah memulai rencananya. Rencana apa? Ya rencana sesuai opening awal tadi yang gue bilang. Berencana untuk mempertontonkan secara langsung via online pertarungan di dalam lapas. Tetapi harus apa? Harus bayar guys. Mau nonton enak tapi wajib bayar. Emangnya lu mau enak-enakan terus? Kembali ke scene selanjutnya yang dimana Wells di sini tetap mengkhawatirkan keberadaan Charlie. Di manakah keberadaannya? Bagaimana keadaannya?
Dia kembali berusaha menelpon Charlie tapi tidak menemui jalan keluar. Ya, hitungan detik scene langsung berubah ke scene pertarungan di dalam penjara atau di dalam lapas tersebut, yang dimana beberapa orang petarung tangguh sedang mempertaruhkan nyawa mereka demi kebebasan. Termasuk siapa? Termasuk Jack yang berusaha untuk selalu menang di dalam pertarungan itu agar tujuannya apa? Ya, demi kebebasan. Kebebasan sepenuhnya sih, itu janji dari kepala lapas atau si warden tadi. Berikut juga janji dari ayahnya. Otomatis di sini Jack jelas berjuang dong demi kebebasan. Untuk pertandingan pertama, Jack berhasil menumbangkan lawannya hingga tewas, guys. Dan di scene kali ini waktunya Charlie unjuk gigi. Ini untuk pertama kalinya Charlie bertanding di atas ring, apalagi melawan para penghuni lapas yang menurut gue penjahat sangat kejam. Untuk beberapa ronde awal, Charlie sempat kewalahan melawan beberapa penghuni lapas. Namun akhirnya ronde terakhir Charlie berhasil menumbangkan lawannya dengan cara disepak mukanya, guys, sampai pingsan. Dan kedua keponakan si Warden City ini memantau pertandingan tersebut, dan mereka berhasil nih memancing penonton berbayar. Nanti kita lanjutin scene yang tadi. Ternyata di sini Wells berhasil menemukan hotel tempat tinggal Charlie, yang dimana ia menanyakan kepada resepsionis di mana keberadaan Charlie, tetapi resepsionis bilang Charlie hanya pergi sebentar untuk berwisata. Masih ada kecurigaan di hati Wells. Lalu ia mendapatkan informasi dan mendatangi lapas tersebut, yang dimana Charlie pernah menceritakan tentang keberadaan ayahnya di lapas tersebut. Di sini si Wells ini mencari tahu dan mencoba bertanya. Namun si penjaga lapas masih berkilah lah, ngeles kalau gue bilang. Si botak ini bertemu nih sama si biksu. Si biksu ini pun akhirnya berkata dengan sangat jujur tentang keberadaan Charlie dan juga Jack. Di sini nih si botak Wells ini mulai putar otak. Bagaimana caranya? Kedua sahabatnya ini harus lepas dari penjara tersebut dengan cara apapun. Yang akhirnya Wells di sini mengadu kepala anggota kepolisian atau gue bilang tingkat polisi yang paling atas lah tentang keberadaan kawannya di dalam penjara yang dijebak. Nanti kita usut ini, kita kembali ke scene selanjutnya, yang dimana di sini Max berhasil bekerja sama dengan si kepala lapas atau si Warden Citan ini. Kedua anaknya sudah dilatih setiap hari untuk mengikuti setiap pertandingan sampai berharap juara demi kebebasan mereka berdua. Disinilah udah waktunya nih si Charlie unjuk gigi. Charlie mendapatkan lawan yang benar-benar tangguh kalau gua bilang di sini nih, makanya nonton film panjangnya biar seru dan biar tahu. Di sini Charlie sempat terpojok di ronde pertama awal. Lo tahu di ronde terakhir bagaimana? Nanti gua kasih tahu, lo tinggal nonton aja ya. Di sini si Warden City dan juga ayahnya menonton pertandingan Charlie. Apa yang terjadi di sini? Charlie babak belur, guys, gua bilang. Kasihan banget nih cewek cantik dibikin babak belur di atas ring. Dan karena efek dari babak belur tersebut, si Charlie akhirnya kalah di dalam pertandingan tersebut. Ayahnya langsung berdiri kaget. Otomatis dong, siapa yang kalah di dalam pertandingan pasti bakal dihukum mati. Makanya bapak kandungnya kaget. Dan di scene kali ini si Wells menelpon atasannya, yang dimana ternyata dia menginformasikan bahwa Charlie dan juga Jack dijebak sehingga masuk di dalam penjara. Kembali lagi si botak melihat tontonan tersebut. Dia kembali lagi untuk menemui si biksu tadi. Nanti gue bocorin lagi ceritanya. Kali ini Max merasa khawatir dengan pertarungan Jack untuk terakhir kalinya. Karena ini final ya. Siapa yang kalah, dia tewas. Siapa yang menang, dia bebas. Karena kali ini Jack melawan juara bertahan di dalam lapas tersebut. Sang juara bertanding di ring, boy, tak terkalahkan kali ini. Mendapatkan lawan yang berat, Jack sempat kewalahan di ronde awal. Di pertengahan ronde, Jack sempat memimpin. Namun di akhir ronde, lo mau tahu siapa yang menang? Di sini gua kasih tahu, nggak perlu bohong. Si Jack kalah. Bagaimana nasib Jack? Iya, gua bilang juga apa? Jack kalah berarti Jack bakalan dihukum mati.
Lalu ke scene berikutnya, karena laporan Wells tidak ditanggapi oleh anggota kepolisian di sana, si Wells ini langsung melaporkannya dengan cara wawancara atau langsung shoot secara langsung di depan lapas tersebut. Ya, di sini akhirnya mendapatkan pantauan dari anggota pemerintahan Myanmar. Kita kembali ke scene di lapas yang dimana waktunya Jack dan juga Charlie dihukum mati dengan cara disetrum seperti scene di awal. Kebayang bagaimana ceritanya? Di sini tugas si biksu yaitu mendoakan mereka berdua apabila mereka berdua dihukum mati. Ya, setelah eksekusi selesai di ruangan khusus itu, kedua peti pun keluar dari dalam ruangan. Yang kita bisa bayangin, peti tersebut berisi jasad dari Jack dan juga Charlie. Dan keluarnya kedua peti tersebut pun didampingi oleh si botak tadi atau si biksu. Dan kedua sahabat Jack dan Charlie merasa sedih kehilangan sahabatnya. Ya wajar dong. Nah, di sini setelah mulai membuka pintu gerbang untuk membawa peti mati tersebut ke kuil, tiba-tiba saja anggota kepolisian dari negara Myanmar langsung mengepung lapas tadi karena udah mendapatkan laporan. Jelas ketar-ketir di sini. Si kepala sipir tadi, si Warden Citan tadi langsung ditangkap dan keponakannya. Sementara scene di dalam kuil, ternyata peti tersebut berisi Charlie dan juga Jack. Mereka ini ternyata nggak dihukum mati nih sama si biksu. Si biksu membangkang. Justru si biksu di sini menyelamatkan mereka berdua. Sementara scene kali ini kita bisa diperlihatkan ya, si Warden ini dimasukin ke dalam mobil lapas. Dan sementara scene kebahagiaan lainnya, ternyata si biksu ini berkata, semua rencana ini adalah Wells, ulahnya ya. Dia yang menyusun rencana. Dan di scene kali ini, Jack pun menerima tanda tangan dari ayahnya untuk membalikan nama yang ia inginkan. Ternyata, sayangnya ayah kandung tetap peduli sih kepada anaknya, walaupun sempat dijebak ke dalam penjara lah. Dan gua rasa cukup video kali ini. Kalau penasaran, nonton film panjangnya. Sekian dulu, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment-nya.